keagamaan dari teman-teman dari kaum Kristen ya. Baik, jadi untuk pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pekan sebelumnya mengenai uh, Darat Fori ya, mengenai Darat Fori ya. Baik, saya izin off screen ya, karena off kamera, karena di sini jaringannya kurang terlalu stabil. Jadi apa namanya? Jadi lebih baik saya off kamera. Karena kalau kameranya on, biasanya kalau untuk jaringan kurang stabil, biasanya agak putus-putus. Baik, jadi di minggu kemarin, sesuai dengan janji saya bahwa di minggu ini kita coba mengerjakan satu contoh bentuk perhitungan ini ya, satu contoh bentuk perhitungan deret Fourier, bagaimana menghitung persamaan deret Fourier dalam suatu sinyal yang diberikan ya, seperti itu. Kemarin nggak kesimpan ya, atau kita bikin aja yang baru. Mulai aja dari yang baru ya. Oke, seperti dulu. Oke, baik. Jadi misalkan ada sebuah sinyal, misalkan ada sebuah sinyal kotak, ya, sebuah sinyal kotak. Nah, kita tidak tahu bagaimana persamaan dari kotak ini, misalnya, misalnya sebuah sinyal kotak, atau misalkan ada sebuah sinyal yang irregular, yang bentuknya tidak beraturan. Namun nanti kita cari bagaimana bentuk persamaannya. Jadi di sini biar memudahkan kita dalam mendapatkan gambaran secara umum bagaimana deret Fourier itu berfungsi. Kita sekarang misalkan gambar sinyal yang mudah untuk kita mudah untuk kita cari persamaan persamaan dari deret Fourier-nya ya. Jadi misalkan ada sebuah sinyal seperti ini, di sini terlihat ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dari 0 ke V dan V ke 2V, begitu pula 2V ke 3V, dan seterusnya 0V, 2V, 3V, 4V, 5V, dan seterusnya. Kita lihat di sini, dari 0 ke V itu dia nilainya, FT-nya adalah A ya.
Jadi pada saat dia rentang 0 ke V, itu nilai ft-nya atau nilai fungsinya adalah A, kemudian dari V ke 2V itu nilai fungsinya adalah atau ft-nya adalah minus A. Dan seterusnya, dia adalah dia adalah memiliki karakteristik harmonik ya. Jadi fungsi harmonik itu dia berulang setiap periode. Jadi ini satu periode, dua periode, dan seterusnya. Ya, sehingga jelas jelas tampak di sini bahwa sinyal ini merupakan sinyal harmonik. Berdasarkan kemarin karakteristiknya ya. Kalau kita ingin melakukan kalau kita ingin mencari sebuah direct Fourier, maka kita harus tentukan limit batasnya, batas limitnya. Kemudian dari batas limit tersebut kita jadikan sebagai satu perioda, di mana satu periode itu merupakan fundamental dari penggambaran frekuensi untuk seluruh sinyalnya. Ya, Arif Kurnia, kenapa? Terlalu kecil ya? Kebesaran. Atau tidak bisa diatur sendiri ya di layar kalian yang whiteboard ini. Saya coba gabung dari HP ya. Bagaimana tampilan ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa diatur ya? Bisa diatur manual? Bisa, Pak. Oh iya. Jadi silakan diatur manual layar ini ya, layar whiteboardnya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi sekarang sudah kita tahu dan kita ingin membentuknya ke dalam sebuah persamaan deret Fourier ya. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa deret Fourier adalah Ft sama dulu ya. Saya bukan perlengkapan saya. Jadi kemarin deret Fourier adalah Ft sama dengan A0 ditambah sigma dari eh, K sama dengan 1 sampai tak hingga, atau N sama dengan 1 sampai tak hingga, untuk persamaan AN dikali cos N omega T ya, dan ditambah fungsi genapnya, fungsi ganjilnya ya, atau sin. K sama dengan 1 menuju tak hingga untuk persamaan Bn sin N dikali omega dikali T. Nah, seperti ini. Sekarang kita ingin cari berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa A0-nya, berapa AN-nya, dan berapa BN-nya. Nah, sekarang pertama kita cari dulu yang ini ya, yang A0-nya. Jadi sini ada 3 konstanta. Ada A0, ada AN, dan ada BN ya. Sekarang kita coba cari A0-nya dulu. Sebagaimana fungsinya kemarin, A0 sama dengan seperti
Ya, seperti coba saya lihat dulu rumusnya. Saya agak lupa. Jadi seperti integral dari 0 ke T ya. 0 ke T. Jadi 0 ke T itu ini ya. Saya coba gambarkan dulu di sini di gambarnya. Jadi 0 ke T itu adalah dari sini sampai sini ya. Ini adalah T yang kita maksud. Satu periode. Jadi ini ada di halaman 2 ya. Di halaman 2 di page 2 ya. Page 1 itu kemarin yang sudah saya hitung contohnya untuk yang kelas RA. Biar kita bisa mengerti, saya turunkan ulang persamaannya. Aduh, keluar ya. Whiteboard. Saya berada di halaman 2 ya. Di halaman 2. Oke, jadi AN sama dengan, bukan AN di sini tapi A0 ya. Mestinya saya ganti dulu. Ini bukan AN tapi A0. A0 ya. A0. Jadi A0 sama dengan seperti untuk integral atau untuk batas dari 0 ke T dikali dengan fungsi cos ya. Bukan. A0 itu tanpa ini ya, tanpa cos. Jadi karena dia A0, di sini kita lihat tidak ada cos dan sin-nya, jadi dia langsung FT ya. Jadi FT dt. Beda kalau AN. Kalau AN dia nanti pakai cos, dan kalau BN itu dia pakai sin. Jadi FT dt. Sehingga A0 sama dengan, kita lihat di sini T-nya itu adalah 2V ya. Jadi sini T-nya sama dengan 2V ya. Karena dia dari satu gelombang, dari 0 sampai ke 2V. Untuk satu gelombang. Satu gelombang penuh. Sehingga kita bisa terjemahkan limitnya ke dalam batas yang kita tentukan. Jadi 1/2V untuk integral 0 sampai 2V ya. F T dt. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa kita lihat nilai FT ya. Nilai FT-nya itu ada 2 ya. Nilai FT-nya itu pada saat dia 0 sampai V, pada 0 sampai V, itu dia nilainya minus A ya. Dan pada saat V sampai 2V itu dia nilainya minus A. Jadi A dan minus A ya. 0 sampai V nilainya adalah A, dan V sampai 2V, V atau dari V menuju 2V itu nilainya adalah minus A. Sehingga ini kita bisa ubah ya. Kita bisa ekspansi persamaan integral kita menjadi dari 0 sampai V, nilainya adalah A ya. Ini saya perbaiki dulu. Jadi A ditambah dengan A dt ditambah dengan dari V menuju 2V, dari V menuju 2V minus A ya. Minus A dt. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan seperti ini untuk satu gelombang. Jadi kita ini melihat pada satu gelombang ya. Melihat pada satu gelombang FT. Karena dia kan fungsinya harmonik. Jadi kelipatan daripada nilai T, kelipatan daripada 2V itu dia akan berulang. Dari 2V ke 4V itu sama dengan dari 0 ke 2V. Makanya kita tinjau untuk satu gelombang penuh saja.
Nah, segini jadi persamaan anunya menjadi 1/2V untuk FT untuk integral dari FT dt limit 0 sampai 2V. Yang mana limit dari 0 sampai 2V ini kita pecah menjadi 2, 0 sampai V bernilai A dt karena FT-nya itu bernilai A ya. Jadi di sini saya tuliskan biar kita kembali biar kita kembali paham. Jadi untuk FT-nya itu untuk satu gelombang ya. Untuk satu gelombang bagusnya saya tulis begini dulu. Untuk T bukan. Jadi untuk 0 T ke 2V ke V ya. Itu FT-nya sama dengan A ya. Sementara dari V ke 2V itu FT-nya adalah minus A. Ya. Sehingga kita pecah yang ini. Sehingga kita pecah yang ini ya. Persamaan FT-nya menjadi 0 ke V untuk nilai ADT dan V ke 2V untuk nilai minus ADT ya. Nah, sekarang karena di sini adalah A adalah sebuah konstanta. Nah, di sini karena A-nya adalah sebuah konstanta, makanya integral ADT menjadi A dikali T ya. Jadi A dikali T. Jadi ingat bahwa integral integral 1 dt ya itu sama dengan T ya. Jadi integral 1 dt itu sama dengan T. Saya balas telepon dulu. Begitu pula dengan A ya. Jadi atau kita masuk ke X ya, biasanya kita menggunakan X dalam persamaan integral. Jadi integral 1 dx sama dengan X ya. Sama dengan X. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi turunan daripada X itu sama dengan 1 ya. Jadi ini dia naik, kalau ini dia turun ya. Kalau turunan kan dia X kita turunkan terhadap dx itu sama dengan 1. Kalau 1 kita integral terhadap dx menjadi X. Ya. Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah aturan kalkulus diferensial dan integral ya, persamaan diferensial. Baik, kita kembali. Jadi integral ADT artinya dia jadi A dikali T ya. Sehingga menjadi 1/2V. Jadi A dikali T kita evaluasi dari 0 sampai V ya. Dari 0 sampai V. Jadi ADT adalah 0 sampai V. Kita tambah dengan ini jadi minus AT ya. Minus A dikali T. Kita evaluasi dari V ke 2V. Oke, baik, kita lanjut.
Sehingga jadi T-nya kita ganti menjadi 0 dan V, dan untuk yang minus A, T-nya kita ganti dari 2V ke V ya. Sehingga menjadi 1/2V AT, jadi A dikali V, A dikali V dikurang A dikali 0 ya. Dikurang A dikali 0, kemudian ditambah minus A dikali 2V, jadi minus 2A dikali V, kemudian dikurang minus A, dikurang minus A ya, dikurang minus A dikali V, minus A dikali V. Ini kita bisa sederhanakan, jadi 1/2V A dikali V dikurang A dikali 0, jadi tambah dikali minus jadi minus, minus. Ini jadi tambah dikali tambah, minus kali minus, jadi tambah ya. Jadi di sini AV dikurang 2A dikali V. Nah, sekarang kita lihat, karena ini kita lihat dia persamaannya itu menjadi V 0 dan 2V ya. Artinya dia persamaan siklus. Ya, sebagaimana kita tahu persamaan siklus, sebagaimana kita tahu dia persamaan siklus menjadi oh ini bisa kita habiskan dulu ya. Ini bukan cos. Ya salah ingat. Ini bukan cos, jadi kita bisa lihat ya. Jadi A dikali 0 ini kan jadi 0 ya. Ini kan jadi 0. Sisa AV, jadi AV, AV dikurang AV. Mungkin saya ambil dulu. Mungkin saya coret berdasarkan warnanya aja ya, biar tidak terlalu bingung. Jadi ini habis dengan ini, ya, AV dikali AV. Salah ya, mestinya ditambah ya. Salah. Salah, ini mestinya ditambah ini. Ini warna hijau, ini ditambah ya. Jadi tambah dikali minus jadi tambah. Ya, tambah dikali minus jadi minus. Mudah-mudahan. Jadi ini dan ini habis dengan ini ya. A dikali V ditambah A dikali V jadi 2AV dikurang 2AV, atau saya tuliskan saja di sini bawah ya. Jadi ini sama dengan 1/2V 2 dikali AV dikurang 2 dikali AV ya. Jadi yang ini itu dari sini ke sini ya, antara ini. Sehingga ini sama dengan 0. Sehingga kita tahu bahwa A0-nya sama dengan 0 ya. A0-nya sama dengan 0. Kemudian sekarang kita cari untuk persamaan AN-nya ya. Jadi sekarang kita cari untuk persamaan AN-nya. Untuk persamaan AN-nya, jadi dia itu adalah cos ya. Sebagaimana kemarin rumus yang kita dapatkan di perkuliahan pekan lalu. Coba saya buka dulu PPT-nya. Nah, ini dia.
Step F5 ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oh, saya ini aja ya. Saya sebagaimana kemarin di pertemuan kemarin ya. Loading. Lama juga loadingnya. Nah, ini yang kemarin ya. Yang kemarin kita lihat ini AN dan BN-nya. Kalau ini itu 2 per T, FT dikali cos N ya. Ini kan 2V T per T itu adalah satu gelombang ya. Kita di sini tulisnya N dikali omega dikali T ya. Jadi 2 V per T, K di sini adalah N-nya ya. 2 V per T adalah omeganya ya. 2 V per T adalah omeganya. Baik, ini kita taruh di atas dulu. Sekarang AN-nya menjadi, kita lanjut ya. Jadi AN-nya sama dengan 2 per T dari, karena kita tinjaunya satu periode itu dari 0 ke T, jadi dari 0 ke T. Kalau di sini kan dikatakan dari T0 sampai T0 plus T ya. XT itu adalah fungsi XT kita. Fungsinya, XT adalah fungsi XT. Di sini kita menggunakan fungsi FT dikali cos N dikali omega dikali T ya. N-nya itu adalah K di sini. Ya, ini K. Jadi di sini itu 2V dikali K dikali T per T itu sama dengan N dikali omega dikali T ya. Jadi N itu adalah K, di sini K sama dengan N, kemudian 2V per T, 2V per T itu adalah omega, atau kecepatan frekuensi, ya. Kecepatan frekuensi, kemudian T-nya sama ya, T-nya sama. Dan T-nya sama dengan T. Oke, baik. Jadi kita lanjut di sini, jadi ini adalah dt. Nah, sekarang tadi kita tahu bahwa T-nya adalah 2V ya, artinya 2 per 2V, ini kita bisa habiskan, menuju 0 sampai 2V, Ft cos N omega T dt ya. Tadi kita bisa pecah Ft-nya menjadi 2 nilai, jadi seper-V, 0 sampai V, itu nilai Ft-nya adalah A, cos N omega T dt ditambah integral dari V ke 2V minus A cos N omega T ya. Kemudian kita lanjut. Sama dengan seperti, jadi kita lihat, jadi A cos omega N omega T
kita integralkan. Jadi ingat di sini bahwa integral dari cos AX dx itu sama dengan 1/a minus sin ya, minus sin x. Jadi turunannya itu kalau fungsi sinus kosinus itu dia gampang, jadi sin cos minus sin minus cos. Jadi kalau dia turunan dia ke bawah ya, jadi turunan sin itu cos, turunan cos itu minus sin, turunan minus sin itu adalah minus cos. Kalau dia integral itu dia naik ya, jadi turunan minus cos itu adalah sin, bukan turunan, integral minus sin adalah cos, integral cos adalah sin ya. Oh jadi ini dia sin ya, jadi cos integralnya itu sin ya, bukan minus sin. Kalau turunannya cos baru minus sin. Ya seperti itu ya. Nah, kalau dia ada ya, ada konstanta x-nya, maka konstantanya itu dia turunan ya. Jadi kalau dia turunan, jadi misalnya d per dx daripada sinus ax itu adalah turunannya menjadi a cos ax ya. Kalau dia turunan kita kali dia konstantanya. Jadi kalau dia kalau dia integral artinya kita naikkan. Jadi a cos ax integralnya adalah sin ax. Jadi a per a ya. Jadi a per a sin ax hingga a-nya habis sisa sin ax. Sama dengan ini ya. Sama dengan yang ini. Jadi kita kembali ke persamaan kita yang kita mau integralkan. Jadi cos n omega t integralnya adalah seper n omega ya. Seper n dikali omega a cos n dikali omega dikali t. Ya, ini kita evaluasi dari 0 menuju V. Ditambah, kemudian ini minus A sama. Jadi per N omega minus A dikali cos N dikali omega dikali T. Kita evaluasi dari V menuju 2V. Ya. Ini saya hapus dulu. Yang di sebelah. Nah, sehingga sekarang kita kembali ke persamaannya. Jadi ini sama dengan seper V. Jadi pertama kita evaluasi dari V dikurang 0 ya. V dikurang 0. Sehingga menjadi sin omega ini ya. Jadi kita lihat, kita keluarkan dulu A-nya ya. Jadi ini A-nya kita keluarkan dengan minus A di sini ya. Jadi di sini sama dengan A dikali cos N omega T N dikali omega untuk 0 sampai V ditambah minus cos, atau kita langsung kurang aja ya. Kita langsung kurang aja di sini. Jadi minusnya ini keluar ke sini ya. Cos N omega T per N dikali omega, kita ini dari V menuju 2V. Kita lihat lagi di sini ya. Kalau dia fungsi cos,
dan dia itu nilai T-nya berubah dari V0, V ke 2V, kita tahu bahwa ini adalah fungsi siklus ya. Fungsi siklus. Jadi saya gambarkan dulu di sini fungsi siklus daripada fungsi kosinus. Ya, ini dari 0, 0, kemudian ini adalah V, ini adalah 2V, dan ini adalah 3V ya. Kita lihat di sini bahwa dia kalau dia selisihnya antara 0 ke V, V ke 2V, 2V ke 3V, itu dia saling meng-cancel ya. Kalau 0 itu dia nilainya 1, dan kalau V itu dia nilainya minus 1 ya. Jadi kalau cos 0, apapun dia nilai NW-nya, jadi misalnya ini cos NW dikali T, T-nya adalah ini ya, ini kan di sini ada konstanta T-nya ya. Ini adalah fungsi cos X, cos T maksud saya. Maka dia kan kita bisa lihat dia di sini adalah fungsi siklusnya. Jadi kalau 0 ke V, V ke 2V, 2V ke 3V, dia itu nilainya akan saling meng-cancel ya, atau saling saling mengurangi satu sama lain. Kalau cos 0 ditambah cos V itu 1 dikurang 1 ya, 1 ditambah minus 1 jadi 0. Sehingga apapun nilai N2-nya di sini itu sebagai skala ya, melakukan penskalaan. Jadi dia akan melakukan penskalaan. Jadi apapun nilainya di sini. Jadi ini hanya dia menskalakan nilai V-nya ya. Menskalakan nilai V-nya. Jadi kalau 2V artinya dia gelombangnya menjadi, kalau di sini dia artinya cos 2V, cos 2T, ya, kalau cos 2T artinya dia gambar gelombangnya kan seperti ini. Jadi di sini dia 0, kalau tadinya dia di sini V, ini menjadi 2V. Tadinya dia di sini V, ini menjadi 4V. Tadinya di sini dia 3V, 3 dikali 2 menjadi 6V ya. Jadi dia hanya memperlebar skalanya ya. Dari 0, 2V, 4V, 3V. Kalau tadi kalau cos T, kalau yang cos T tadi, kalau dia cos T itu ini menjadi 0, V, 2V, dan 3V. Jadi bisa didapatkan gambarannya untuk persamaan cos itu kalau dia perbedaannya 0V, 2V, 3V, atau bilangan basisnya 0V, 2V, itu sama dengan persamaan siklus ya. Sehingga menjadi 2 dikali V ya. Ini 2 dikali 2V. Ini 2 dikali 3V. Ini jadi 2V, ini 4V, dan ini 6V. Seperti itu ya. Sehingga bisa kita pastikan di sini bahwa nanti itu akan sama karakteristiknya ya. Sama karakteristiknya. Sehingga ini kalau kita evaluasi dari V ke 0 menjadi cos N dikali W dikali T, T-nya adalah V, ini dikali V, ya, dibagi NW, dikurang 0 ya, karena cos 0 itu 0. Ya, langsung saja kita kurang 0, kemudian kita kurang cos N omega T, artinya dia 2V, jadi cos 2V dikali NW, dibagi NW, dikurang cos V dikali NW ya. Ini kita samakan saja menyebutnya. Per V. Sehingga kita bisa pastikan bahwa
Di sini menjadi A per V. Oh, terbalik di sini ya, salah. Ini mesti satu gelombang itu dia 22 V ya. Salah, terbalik saya di sini. Ada kesalahan. Waduh. Oke. Ini mesti begini ya. Jadi dia nilainya 1 pada saat dia 2 V ya, mestinya. Mestinya dia seperti ini. Mestinya 0. Ini dia. Ini mestinya 2 V ya. Ini mestinya V. Oh, udah benar ya. Ini mestinya V. Yang di atas mestinya 2 V di sini ya. Ini V per 2 di sini nih. Ini V per 2. Kemudian ini 3 V per 2. Dan seterusnya. Artinya ini adalah 3 V. Ini 5 V per 2 dan seterusnya. Sama dengan ini. Jadi ini adalah 2 V, 4 V, 6 V. Oh, udah benar. Udah benar yang tadi ya. Iya, udah benar. Jadi dia V itu nilainya minus 1 ya. Bolak-balik. 0 V, 2 V. Karena 0 dengan 2 V itu sama ya. 0 dan 360. Ya, udah benar. Sehingga sini kita bisa pastikan bahwa ini sama dengan 0. Ya, bahwa ini sama dengan 0, dikurang 0. Kemudian dikurang 0. Jadi ini tambah 0. Ya. 2 V. Jadi yang kita lihat ini yang di atas ya, gambar yang di atas. Jadi cos T-nya. Jadi cos 2V itu 1, cos V itu 1, ya. Maka 1 dikurang 1, 0 ya. Cos 0 itu 1 ya, salah. Ini cos 0 itu 1. Ini 1 mestinya di sini. Oh, jadi mestinya salah. Ini mestinya 1, salah. Saya salah ini. Jadi ini mestinya 1 ya. Jadi 1 dikurang 1 dikurang 1 ditambah 1 ya. Atau kita tuliskan saja begini. Ini dikurang 1 dikurang 1 ya. Jadi 1 kurang 1, 0, dikurang 1 dikurang 1, 0 ya. Karena cos V itu 1, cos 0 itu 1 ya. Oh, terbalik. Ini minus, ini tambah ya. Karena cos V itu minus 1 ya. Cos 0 itu 1. Cos 2V juga plus 1. Ya, seperti ini. Jadi minus 1 tambah 1, dikurang 1 kurang 1 ya. Jadi dia persamaan siklus. Ya. Jadi kita misalkan N dan W-nya itu sama dengan 1 ya. N dan W-nya sama dengan 1. Atau N-nya tadi adalah 2V per 2V ya. 2V per T. Buat yang kita tulis di atas di sini. Omega-nya itu adalah 2V per T. Yang ini ya.
2V per T. Jadi omega itu sama dengan 2V per T, jadi kita bisa ganti di sini omeganya menjadi 2V per T. Ya. Jadi omeganya itu 2V per T, 2V per T itu 2V per 2V ya. Karena T-nya sama dengan 2V. Karena T-nya itu sama dengan 2V, artinya omeganya sama dengan 2V dibagi 2V atau 1. Dan kita coba tinjau pada dia K-nya sama dengan 1 atau N-nya sama dengan 1. Sehingga N dikali W itu sama dengan 1 ya. Sehingga kita bisa sederhanakan, jadi cos V dikurang cos 0 dikurang cos 2, atau saya tuliskan aja di sini ya. Biar kita tidak terlalu bingung nanti. Ini karena omega sama dengan 2V per T, itu sama dengan 2V per 2V, sama dengan 1, dan kita uji pada N sama dengan ini N ini ya, bukan V. N sama dengan 1. Lalu tadi bilangan apa namanya? Bilangan Fourier-nya ya. Bilangan Fourier-nya atau N-nya sama dengan 1. Maka A per V cos, artinya omeganya sudah jadi ini ya, jadi 1. Jadi cos V dikurang 1 tadi adalah cos 0 ya. Cos 0 dikurang dalam kurung cos 2V dikurang cos V. Kemudian A per V, cos V adalah minus 1, cos 0 adalah 1, ya. Jadi cos V dikurang 0. Jadi ditambah 0 ditambah 1, kemudian oke. Dikurang cos 2V kurang kali kurang tambah ya. Maksudnya saya tulis saja ya. 1 dikurang 1 ditambah 1. Dikurang 1 ditambah 1. Untuk AN-nya ya. Oh, terbalik ya. Saya belum, mestinya cos kita turunkan jadi sin ya. Aduh, terbalik. Mestinya jadi sin dari tadi. Aduh, pantasan kok bisa jadi. Ini mestinya jadi sin ya. Ini jadi sin dia. Karena turunan dari cos sin ya. Integral dari cos atau sin ya. Ini sin mestinya. Ini sin. Ini sin. Ini sin ya. Jadi sama dengan sin V. Ini juga sin 0. Ini sin 2V. Ini jadi sin V. Ini mesti jadi 0 ya. Salah. Ini jadi 0. Dikurang 0. Dikurang 0. Dikurang 0 ya. Jadi ini mestinya dia kalau sin, artinya gambarnya dia bergeser
gambarnya bergeser ini. Ini saya hapus dulu. Kita coba gambar ulang yang persamaan scene-nya, biar kita tidak terlalu bingung. Jadi persamaan scene itu seperti ini. Jadi dia itu bergeser 90 derajat dari fungsi cos. Ini adalah sin T ya. Jadi inilah 0, V, 2V, 3V, dan seterusnya. Sehingga dia kalau dia sehingga nilainya adalah cos sin 2T, maka dia itu adalah 0, 2 dikali T, 2 dikali V, ini 2 dikali 2V, dan ini 3 dikali 2V. Jadi ini jadi 0, 2V, 4V, dan 6V, seperti yang tadi ya. Jadi hanya bergeser atau diskalakan. Diskalakan lebar gelombangnya atau bandwidth-nya ya. Lebar pitanya. Sehingga frekuensinya semakin besar, semakin kecil ya, karena semakin longgar. Tapi nilainya akan tetap sama. Jadi untuk T itu 2V itu sama dengan 0. Untuk sin T itu V-nya itu cos sin V itu sama dengan 0. Untuk sin 2V menjadi sin dikali 2V, artinya dia 0 pada saat dia 2 dikali V ya. Kalau sin 2T. Oke, sehingga bisa diketahui bahwa AN-nya sama dengan 0 ya. Sehingga bisa diketahui di sini AN-nya menjadi sama dengan 0. Karena 0 dikali A per V itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba cari persamaan B-nya ya. Jadi persamaan B-nya. Persamaan B itu dengan warna biru. Oke, sekarang kita persamaan Bn-nya. Jadi kita lihat Bn. Jadi Bn ya. Oke, jadi Bn sama dengan 2 per T integral dari 0 sampai T untuk Ft sin n omega T ya, dt. Sehingga Bn-nya sama dengan 2 per 2V. Ini habis. Dari 0 menuju 2V. Ft sin, sekarang kita langsung aja masukkan n omeganya ya. Jadi di sini karena omega sama dengan 2V per T sama dengan 2V per 2V sama dengan 1. Jadi ini sama dengan sin n-nya sama dengan 1 untuk dan n-nya di sini ya. Dan n sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 sisa sin T ya, sin T dt. Karena kita misalkan dia kita berdasarkan acuan ya, gambar aslinya. T-nya adalah 2V. Oke. Sekarang jadi Bn
sama dengan seperti kita pecah lagi dari 0 ke V, ya. Ft-nya adalah A sin T dt, kemudian ditambah dengan integral 2V, dari V menuju 2V, minus A sin T dt. Ya, A-nya kita keluarkan jadi A per V, ya. Kemudian integral dari sin adalah minus cos, ya. Integral dari sin adalah minus cos, sehingga dia menjadi minus A cos T, kita uji dari 0 ke V, kemudian kita ini dari tambah jadi minus, langsung aja kita kurang, ya. Kita tambah aja dulu, karena kan turunannya di sini menjadi cos. Jadi minus sin T itu integral dari minus sin T adalah minus cos, ya. Jadi minus cos artinya tambah. Tambah ini A-nya mestinya udah hilang, ya. Tambah cos T, kita evaluasi dari V menuju 2V, ya. Minus cos T dikali V adalah minus V, minus cos T adalah 0, ya. Jadi bisa kita tulis minus cos V dikurang minus cos 0, ya. Cos 0 ditambah cos 2V dikurang cos V. Cos 0 adalah minus 1 tadi, ya. Sehingga ini kita bisa tulis A per V minus cos V adalah minus 1, ya. Minus dikali minus 1. Kemudian minus kali minus jadi positif. Cos 0 adalah 1. Ya. Kemudian kita tambah cos 2V adalah 1. Cos V adalah minus 1, ya. Cos V adalah minus 1. Dan bisa kita lihat di sini menjadi A per V 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Dia menjadi 4, ya. Dia menjadi 4. Dia menjadi 4 A per V. Nah, begitu pula untuk N selanjutnya. Kalau N selanjutnya N-nya sama dengan 2, artinya di sini sin 2T, ya. Sin 2T, sin 2T. Artinya kalau integral sin 2T adalah minus 1/2 cos T, ya. Minus 1/2 cos T. Jadi bisa dikatakan di sini jadi minus, jadi 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Jadi minus 4/2, ya. Kalau N-nya sama dengan 2. Dan seterusnya. Kalau N-nya sama dengan 3, kalau N-nya sama dengan 3, dia seterusnya, ya. Jadi cos 2V, cos 2V itu 1. Ya, cos 2V 1, kemudian cos 0 itu 1, kemudian cos 4V sama dengan 1, dan cos 2V itu 1, ya. Jadi 4, jadi nanti dia 4/3. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa dia ini persamaan ganjil, ya. Jadi ini untuk N-nya sama dengan, jadi ini dia fungsinya fungsi ganjil. Fungsi ganjil, ya. Sehingga dia nanti deretnya menjadi 4A per V, kemudian ditambah 0, kalau N-nya sama dengan 2 itu, kalau N-nya sama dengan 2 artinya dia nilai konstantanya menjadi 0. Kemudian kalau N-nya 3 menjadi
4A/3 V. Kalau V-nya 4 itu dia nanti nilainya 0. Ya. Karena dia menjadi cos V per 2 ya. Cos V per 2. Dan seterusnya ya di sini ditambah 4A per 5V dan seterusnya. Sehingga bisa kita tahu di sini bahwa ini kan N-nya sama dengan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Sehingga untuk menyederhanakan kita gunakan lagi deret yang baru, anggaplah deret K. Jadi ini jadi sama dengan 2K dikurang 1. Ya. Kemudian yang ini menjadi karena ini kita mau buang ya. Karena ini kita mau buang, yang ini tidak ada, yang ini ada, dan ini tidak ada, yang juga ada, maka ini bisa menjadi 2K per 1 ya. Karena yang kita ingin ambil itu N-nya sama dengan ganjil ya. Karena di sini biar jelas. Karena kita ingin di sini N-nya ganjil, jadi yang tersisa itu N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Maka kita ambil, karena kita ingin mengambil deret yang biasa 1, 2, 3, dan seterusnya, maka N sama dengan 2K dikurang 1 ya. Karena kita coba untuk K-nya sama dengan 1, maka N-nya sama dengan 1 ya. Untuk K-nya sama dengan 2, jadi ini kita uji dulu. K sama dengan 1, maka N-nya sama dengan 2 kali 1 dikurang 1. 1 ya. K-nya sama dengan 2, maka N-nya sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Itu sama dengan 3 ya. Sehingga persamaannya kan lebih mudah. Jadi ini kita bisa tuliskan persamaan di atas menjadi untuk N yang memiliki nilai, maka Bn sama dengan 4A per 2N kurang 1 ya. 2N kurang 1. Jadi fungsi Bn-nya adalah 4A dikurang 2N kurang 1. Oke, sekarang kita udah tahu ya untuk persamaan yang ini. Sehingga kita kembali ke persamaan ini. Yang persamaan yang ada di sini, persamaan awalnya ya. Kita bisa tuliskan ya di sini, di atas ini saja. Jadi Ft sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN dikali cos N omega T ya. Cos N omega T ditambah Bn sin sin N omega T. Di mana kita ketahui bahwa A0-nya sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, dan BN-nya sama dengan 4
A per 2N kurang 1. Dikali V ya. Ini dikali V. Sehingga menjadi Ft sama dengan 0 ditambah 0 ditambah N dari 1 menuju tak hingga Bn-nya adalah 4A per 2N kurang 1 V dikali V. Maka N-nya juga kita ganti yang dalam sin-nya ya. Sin 2N kurang 1 dikali omega dikali T. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, untuk mencari persamaannya. Sehingga Ft-nya sudah kita dapatkan. Per sekon. Nah, sama sini ada yang mau ditanyakan dulu. Enggak kelihatan semua ya. Nah, sekarang kita coba kita simpan dulu ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ke grafik ya, apa namanya? Kalkulator Fourier. Kalkulator Fourier itu dia di sini. Kemarin kalkulator Fourier hari Rabu ya, Tuesday. Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday. Stay di Wednesday. Di sini. Kemarin saya buka. Oh, ini dia. Nah, sekarang saya mau perlihatkan teman-teman apa namanya? Deret Fourier-nya ya. Saya lihatkan teman-teman deret Fourier-nya.
share screen. Nah, sekarang kita mau coba untuk anggaplah batasnya itu dari 0 sampai 5 sinyal ya. Untuk dari tadi yang tersisa adalah fungsi sinusnya ya. Jadi fungsi sinus n dikali t karena kita ingin membentuknya dalam fungsi v. Ini kan v, jadi satu v itu satu v itu sama dengan 3,14 radian ya. Jadi ini kita kali dengan 3,14 radian. Jadi 3,14 dikali n dikali t ya. Ini pakai koma mungkin. Ini X ya. Ini dikali 3,14 tadi. 3,14. Nah, sekarang tadi N-nya adalah, ini N-nya kita ganti menjadi 2 dikali N dikurang 1 ya. 2 dikali N kurang 1. Sama dengan di sini. Jadi di sini tadi adalah 4A, 4 kali amplitudo. Ya. Jadi anggaplah di sini 4 dikali amplitudo. 4 dikali A. Amplitudonya adalah 1, anggaplah 1 ya. A-nya itu 1. Kemudian di sini N-nya menjadi dalam kurung 2 dikali N dikurang 1. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Anggaplah dia menjadi A-nya itu adalah sepertiga 3,14 ya, maksudnya sepertiga 3,14. Artinya di sini kita kali dengan 3,14 dibagi dengan ini kita kali dengan 3,14. Nah, seperti ini ya. Karena kita ingin ubah dia ke V2V ya. Ke bilangan ke bentuk radian. Nah, ini kalau 5, misalnya kalau dia 19, dia mulai ke agak kotak ya. Jadi 1, 2, dan seterusnya. Ini dalam X ini dalam radian, dalam V ya. 1V, 2V. Makanya sini kita kali 3,14 dan kita bagi 3,14 ya untuk untuk kita terjemahkan ke dalam kita terjemahkan ke dalam bentuk V-nya. Ke skala V-nya ya. Jadi 0, minus V, minus 2V, dan seterusnya. Jadi kalau dia kemarin, kalau yang 59, yang kemarin, kalau teman-teman lihat di sini, saya share baru yang ini ya. Yang kemarin itu ada contoh yang bilangan harmoniknya itu sampai 59. Nah, ini ya. Ini kan 59 di sini. Ini sudah bagikan layar ya. Oh ya, udah benar. Nah, kayak ini ya.
Ini kan yang 59 dia mulai mirip dengan kotaknya. Jadi amplitudo per 3,14 kali V per 1 sama dengan ini. Jadi kalau ini dia apa namanya, bilangan harmoniknya itu cuma 3, ini bilangan harmoniknya cuma 5, dan seterusnya. Saya kembali ke penggambaran sinyal Fourier-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia agak 59 di sini nilainya, ini yang saya bagikan sudah benar. Oh ya, dia akan semakin menyerupai sinyal kotak ya. Apalagi kalau di sini dia kita bilangan harmoniknya lebih tinggi, misalnya 500. Nah, semakin ini ya, semakin hilang apa namanya, semakin berbentuk dia sinyal kotaknya. Nah, cuma ini kan memperlambat komputasi ya kalau kita terlalu banyak menggunakan bilangan deretnya. Kalau dari 1 sampai 500, padahal sebenarnya kalau tadi 30 aja sudah hampir menyerupai sinyal aslinya, makanya kita gunakan angka yang optimal ya. Kita gunakan angka yang optimal. Kalau sinyalnya itu sudah membentuk atau sudah memiliki 80% dari informasi asalnya, informasi aslinya, maka kita gunakan yang angka yang optimal ini, misalnya 30, 29 dan seterusnya. Kalau di contoh tadi itu 59 ya. 59 itu dia agak sudah, karena kalau dia kita 5 ini kan banyak noise ya. Banyak informasi yang hilang di sini. Terutama pada saat dia amplitudonya A dan minus amplitudo ya. Amplitudo A dan minus amplitudo amplitudo minus A. Amplitudo A di sini dan minus amplitudo A di sini. Ini banyak yang hilang informasi di sini, makanya kita usahakan kita cari angka yang optimum yang bisa mengekstraksi 80% informasi atau lebih. Misalnya 59 ini kan udah sangat banyak informasi informasinya sudah dominan tersampaikan ya. Kalau misalnya sinyalnya seperti ini, sinyal informasinya seperti ini, seperti itu. Nah, begitu caranya untuk melakukan atau mencari secara kalkulatif, eh, apa persamaan deret Fourier dari sebuah sinyal ya. Di sini yang kita contohkan itu sinyal yang mudah, sinyal square wave. Tapi pada dasarnya sama semua ya. Jadi kita tinggal lihat berapa nilai F-nya, berapa nilai FT-nya atau berapa nilai informasinya pada waktu-waktu yang kita ingin cuplik atau yang ingin kita terjemahkan ke dalam deret Fourier. Nah, ini kan menjadi permasalahan ketika bentuknya irregular ya. Kalau bentuknya seperti ini kan enak ini ya. Misalnya dari 0 ke V itu dia nilainya 1. Tapi kalau dia nilainya irregular ya. Jadi misalnya kalau nilainya irregular kayak seperti ini misalnya saya gambarkan dia. Misalkan dia sinyalnya seperti ini dari 0 ke V ya, anggaplah dari 0 ke 1. Ini kan kita ini kan kalau begini kita harus cari lagi bagaimana model fungsi dari X-nya ya. Atau kita ambil semua titik dari 0 berapa, dari 0 tambah X berapa ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga kalau dia bentuk sinyalnya itu irregular, sehingga kita butuhkan namanya pencuplikan. Jadi kita ambil titik-titik penting ya. Misalnya ini, jadi kita ambil titik-titik penting sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini misalnya. Ya, jadi kita diskretkan sinyalnya. Ini kan dia kayak gini ya.
sama dengan fungsi di atas ya. Makanya kita discrete-kan. Nanti kita masuk ke sinyal discrete-nya. Nah, kalau yang seperti ini kan dia lebih cenderung lebih enak untuk kita hitung AN dan BN-nya ya. AN dan BN-nya karena dia nilainya sama untuk untuk periode yang singkat ya. Untuk di sini apalagi di sini kita cuma bagi 2 periode ya, 0 sampai V dan V sampai 2V. Nah, kalau kayak misalnya sinyalnya seperti ini, nah ini kan akan sulit ya kalau sinyal informasinya seperti ini tidak beraturan seperti ini, irregular. Sehingga nanti akan banyak nilai-nilai yang akan kita terjemahkan untuk mencari nilai AN-nya ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke slide-nya saja. Ya. Baik, kita sudah sampai di mana kemarin? Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini ya. Jadi ini contoh-contohnya kemarin ya untuk sinyal segitiga ya. Jadi ini CXK ini dia fungsinya pakai dia fungsi sinusoidal kompleks atau tidak bisa terjemahkan ke dalam bentuk sinyal bentuk sinyal sinusoidal biasa fungsi trigonometri kan kemarin ada dua ya, fungsi trigonometri dengan sinusoidal kompleks atau E pangkat yang kemarin kita dapatkan di sini ya. Yang ini
Jadi ini untuk fungsi bentuk trigonometrinya, ya. Dan ada bentuk yang apa namanya, bentuk sinusoidal kompleksnya. Jadi bisa kita bisa kita gunakan yang di atas maupun yang di bawah. Bisa kita gunakan yang fungsi yang ini, xt sama dengan dari 0 ke tak hingga cx dikali k dikali c pangkat j2v kt per t, untuk apa namanya, untuk bidang kompleks atau bisa dalam bentuk trigonometrik, ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke persamaan apa namanya, pembahasan selanjutnya. Ini untuk kemarin contoh yang sinyal segitiga, ya, untuk menggunakan fungsinya sinusoidal kompleks. Sama dengan ini juga contohnya, salah satu contohnya. Ya, dan ini kita melihat dia apa namanya, dia konvergen pada satu titik, yang mana titiknya adalah upper 2, ya. Jadi upper 2. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke komputasi numerik pada sinyal deret Fourier waktu kontinu, ya. Sehingga secara numerik tadi kita sudah hitung secara numerik, ya. Di mana tadi fungsi ft-nya, kalau kita rem fungsi ft-nya itu tidak kita ketahui. Jadi kita nilai ini berdasarkan nilai aslinya, ya, nilai informasi aslinya. Jadi xt itu adalah yang ini, apa namanya, aksis vertikalnya. Jadi untuk 0 dia berapa xt-nya, untuk rentang berikutnya dari 0 sampai t0 itu berapa xt-nya, ya. Seperti ini kan dia irregular, ya. Sehingga kita harus tahu berapa nilai xt-nya di masing-masing titik yang akan kita hitung, ya. Di sini kita sudah tetapkan untuk satu periode itu dari xt sama dengan 0 sampai t sama dengan 0, seperti itu misalnya. Nah, di sini fungsi xt-nya itu tidak kita ketahui, ya, berapa fungsi xt-nya. Yang kita ketahui itu adalah nilainya. Makanya itu kita terjemahkan ke dalam bentuk deret Fourier, yang mana nilai daripada xt-nya itu kita kalikan dengan persamaan atau bentuk persamaan daripada sinusoidal kompleks E pangkat minus I dikali 2V KT per T. T besar, ya, atau periode. Jadi E pangkat I dikali 2V, K di sini adalah bilangan harmoniknya, kemudian T kecil adalah waktu, per T besar adalah periode. Nah, secara numerik untuk bentuk-bentuk irregular seperti ini, maka kita cuplikan, ya. Kita lakukan pencuplikan. Yang mana pencuplikan itu kita desain agar bentuk sinyalnya itu tidak hilang, ya. Jadi pada saat dia turun, kita ambil beberapa, pada saat dia naik, kita ambil lagi di situ, ya. Jadi jangan kita hilangkan nilai yang memiliki signifikansi informasi yang penting. Kayak seperti ini, dia pada saat dia datar itu ada nilai yang tercuplik, pada saat turun juga ada nilai yang tercuplik, pada saat naik ada nilai yang tercuplik, pada saat dia datar ada nilai yang tercuplik, naik tercuplik lagi. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi pencuplikannya itu tidak apa namanya, bisa sama, ya, apa namanya, jaraknya antara satu titik pencuplikan dan titik pencuplikan lain itu bisa sama, bisa juga beda, ya. Tergantung nanti seberapa jauh kita ingin, seberapa jauh tingkat keakuratan pada sinyal yang ingin kita ketahui bentuk persamaan deret Fourier-nya. Seperti itu. Jadi dia kita tahan, ya, nilainya jadi kita tahan sampai ke titik berikutnya. Jadi dia akan seperti ini bentuknya, bentuk sinyalnya jadi seperti kotak ini. Jadi kita tahan nilainya sampai ke titik berikutnya, baru berubah, ya. Jadi dari sini dia kita tahan nilainya sampai ke titik berikutnya, baru dia berubah. Sehingga dia berbentuk sinyal
sinyal kotak ya. Jadi dia berbentuk sinyal kotak atau sinyal diskrit. Di mana persamaannya menjadi untuk konstantanya menjadi CXK itu ekuivalen dengan seperti untuk zoom dari n sama dengan 0 menuju n sama dengan minus 1. Kenapa di sini n sama dengan minus 1? Jadi misalnya ini kita cuplik 10 ya. Jadi n besarnya itu sama dengan 10, artinya 0, mestinya kan dari n sampai dengan n ya, artinya dia 10 pencuplikan, 10 data sampel. Mengapa di sini dikurang 1? Karena kita mulai dari 0. Jadi 0 sampai 9. 0 sampai 9 kan jumlahnya tetap 10 ya. 0 sampai 9, karena kita mulai dari 0. Tapi nilai pencuplikannya itu atau jumlah sampulnya, jumlah sampelnya itu 10 ya. N besarnya sama dengan 10, tapi penomorannya itu dari 0 sampai 9 atau 0 sampai n kurang 1. Oke, dan itu kita jumlahkan, dan jadi sumnya tadi n sama dengan 0 sampai n kurang 1 untuk persamaan integral dari nt. Ini n di sini merupakan titik sampelnya ya, titik sampelnya. Jadi titik sampel n t dan n plus 1 t. Jadi dari satu titik ke titik yang lainnya ya. Jadi dia kan dari sini artinya dari 0, misalnya kalau kita mulai dari 0 ya, jadi n sama dengan 0, artinya di sini 0 sampai 0 tambah 1, artinya 1. Artinya dari sini ya, dari 0 sampai 1. Artinya dari titik sampel 1 ke titik sampel berikutnya. Artinya dari sampel 0 ke sampel 1. Kemudian kalau n-nya sama dengan 1, artinya dari sampel 1 ke sampel 2. Kalau n-nya sama dengan 2, artinya dari sampel 2 ke sampel 3. Jadi seperti itu ya, persamaan integralnya. Sehingga CXK-nya itu sama dengan sumasi dari semua, jadi CK itu sumasi dari semua persamaan integral ini ya. Jadi semua persamaan integral untuk titik sampel yang kita tentukan jumlahnya. Kalau misalnya ada 10, artinya ada 10 persamaan yang kita jumlahkan ya. Jadi seperti dikali titik sampel 1 ditambah titik sampel 2 sampai titik sampel 10 dikali seperti. Bisa dipahami ya. Jadi begitu untuk mencari nilai konstanta C-nya. Kalau tadi kan kita cuma 2 ya. Cuma terbagi 2 antara A dan minus A. Antara A dan minus A. Makanya integralnya agak lebih mudah. Jadi tetap sama ya. Kalau tadi kan kita cuma dua sampel ya dalam satu gelombang. Jadi dari 0 sampai V ke V kedua V. Kalau ini kalau sinyalnya tidak beraturan, artinya kita cari sesuai dengan informasi pencuplikan sampel sesuai dengan nilai informasi aslinya. Jadi misalnya kalau kurang beraturan seperti ini sinyalnya, jadi kita misalnya mau bagi berapa? Misalnya kita bagi 10, artinya semua nanti kita kali 10. Jadi seperti dikali 10 nilai ya, 10 nilai integral. 10 nilai integral. Dan di sini dikatakan X, N kurang T. Kalau kita kan tadi FT ya. Di sini tadi kita FT. Nah, di sini FT-nya artinya dia T kecilnya itu berdasarkan sampel ya. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa. Ya. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Kalau tidak, kita kan tadi itu hanya ada 2 ya. Jadi X 0 sampai V atau XV, EFP ya, EFP, fungsi FT-nya, T-nya sama dengan V dan T-nya sama dengan 2V ya. Jadi ada 2. FT, T-nya sama dengan V dan FT, T-nya sama dengan 2V. Nah, kalau ini misalnya ada 10, artinya kan kita kali dengan 10 ya. Jadi XT, XTX, ya, titik sampel jadi satu pada sampel 1, pada sampel 2, pada sampel 3, dan seterusnya. Jadi nilainya ya, ini maksudnya nilainya. Nilai daripada masing-masing sampel yang kita cuplik dalam satu periode. Jadi misalnya di sini ini sama dengan 3, jadi X1-nya itu 3, X2-nya juga 3, minus 3 maksudnya. Kemudian masuk ke X3-nya. X3-nya itu anggaplah minus 4, X5-nya itu
X4-nya itu minus 4, X5-nya juga minus 5, dan seterusnya. Kita cuplik sampai semua titik sampel itu kita hitung ya, kita masukkan ke dalam perhitungan. Kemudian kita kali dengan fungsi sinusoidal kompleks. Bisa menggunakan E pangkat minus G2 VKT 2 KNTS per T, atau bisa fungsi cos dan fungsi sinus. Seperti itu. Sehingga di sini kita dapat lihat, dapat ditunjukkan pada gambar, atau semuanya di bukunya itu ada di lampiran F, bahwa bilangan harmonik K itu harus lebih kecil daripada N-nya ya. Bilangan harmonik K-nya itu artinya jumlah ininya ya. K-nya itu artinya jumlah persamaan sumnya ya. Kalau tadi kan kita 0 sampai 59 dan seterusnya, kayak ini kan ini dia K-nya ya. 59, 5, 3, 1. Ya. Sementara N di sini adalah titik sampelnya. Di sini N sama dengan titik sampelnya, jumlah sampelnya ya. Jumlah titik sampel. N besar, jumlah titik sampel, dan K itu adalah bilangan harmoniknya. Ya, bilangan harmoniknya. K-nya itu adalah bilangan harmonik. Jadi berapa sinyal yang kita tambahkan? Ya, berapa sinyal kita tambahkan untuk membentuk sinyal aslinya. Nah, di sini harus dikatakan, di sini diterangkan bahwa bilangan harmonik itu harus lebih kecil daripada jumlah titik sampelnya ya. Bukan hanya lebih kecil, tapi jauh lebih kecil. Jadi misalnya kita gunakan 59, harmonic number-nya kayak tadi di sini 59 ya. Yang di sini 59, maka nanti N-nya itu harus lebih besar daripada 59 ya. Harus jauh lebih besar daripada 59 untuk titik sampelnya. Jadi misalnya 100 atau 200 dan seterusnya. Sehingga konstanta C-nya atau Cn-nya ya, konstanta Cn-nya itu sama dengan 1/n dikali DFT. DFT ini merupakan discrete Fourier transform atau transformasi Fourier discrete ya. Transformasi Fourier discrete tadi maksudnya adalah nilai-nilai yang kita cuplik supaya kita tidak menghitung keseluruhan nilai dari 0 sampai T dari 0 sampai 0 plus T0 ya. Atau dari 0 sampai T0 seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung semua nilai ya, sampai ke semua titik, tapi kita cuplik saja berdasarkan titik cuplik yang dirasa cukup. Sehingga persamaan discrete Fourier transformnya itu menjadi XNT, jadi nilai X atau fungsi XN, fungsi dari X untuk domain NTS itu sama dengan sigma dari 0, N sama dengan 0 sampai N kurang 1 untuk X dikali NT dikali E pangkat seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga di sini kita tidak lagi menggunakan bilangan harmoniknya itu sudah terasimilasi dengan ke dalam jumlah daripada titik sampelnya. Nah, ini ya tadi ya dikatakan sebagai discrete Fourier transformasi Fourier discrete. Nah, transformasi Fourier discrete ini merupakan sebuah fungsi intristik dalam bahasa komputer yang high level ya, yang paling modern ya, yang paling high level modern, yang paling modern dan high level seperti itu. Seperti misalnya bahasa Python, MATLAB dan seterusnya ya. Bahasa pemrograman perhitungan ya, bahasa komputasi. Atau bahasa C dan seterusnya ya. Jadi merupakan fungsi intristik. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat daripada deret Fourier ya. Deret Fourier waktu kontinu. Yang pertama itu ada linearitas, kayak kemarin kita sudah sempat singgung ya. Linearitas artinya dia
suatu konstanta untuk nilai alfa X dan suatu konstanta B untuk nilai Y, untuk untuk fungsi Y, itu kalau kita jumlahkan baru kita kita cari deret Fourier-nya itu sama dengan alfa CXK ditambah B CXK ya. Jadi sama ya. Jadi kita jumlahkan itu sama nanti hasilnya dengan deret fungsi Fourier-nya ya. Jadi ini kan masih dalam bentuk fungsi asli. Ini juga masih dalam bentuk fungsi asli. Itu kalau kita transformasi ke deret Fourier itu sama dengan bentuk aslinya ya. Jadi alfa dikali CXK dan ditambah B dikali CK. Ini konstantanya, konstanta dari persamaan yang kita cuplik. Persamaan yang kita transformasi ke deret Fourier. Seperti itu. Sehingga di sini kita lihat bahwa XT dikali alfa ditambah dengan YT atau persamaan YT dikali beta itu ditambah kemudian kita transformasikan ke deret Fourier itu sama dengan CZK ya. Jadi CZK atau fungsi konstanta C untuk untuk fungsi Z. Fungsi Z itu merupakan fungsi antara ini ditambah ini ya. Jadi XT dikali alfa ditambah YT dikali beta. Jadi sama dengan fungsi ZT ya. Jadi X, Y menjadi fungsi Z. Jadi fungsi X dikali alfa ditambah Y dikali beta itu sama dengan fungsi Z. Nah itu fungsi Z kita transformasikan, itu sama menjadi, transformasikan menjadi deret Fourier akan menjadi konstanta Z-nya ya. Atau bisa kita tukar. Jadi kita transformasikan dulu fungsi X dan Y-nya. Jadi kita transformasikan, kalau X-nya kita transformasikan menjadi CX ya, kita dapatkan konstanta CX, dan fungsi Y kita transformasikan menjadi, kita dapatkan konstanta C, baru kita kali alfa, begitu pula dengan betanya kita kali beta, baru kita jumlahkan, itu sama dengan CZ. Jadi ada karakteristik linear di sini ya. Jadi kita bisa jumlahkan dulu baru kita transformasi, atau kita transformasikan dulu baru kita jumlahkan, hasilnya akan tetap sama. Kemudian karakteristik kedua atau sifat kedua, yaitu dia bisa bergeser. Ada namanya time shifting ya, atau waktunya bisa digeser. Dan itu akan tetap sama hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini, pada saat kita ambil sinyalnya dari seperti ini, artinya kan kita lihat dari dia nilainya 1 sampai 1 ya. 1, 1, 1, 1, artinya ada 3 puncak. Itu akan sama bentuknya, bentuk CXK-nya dengan fungsi yang kita geser waktunya. Ini kan semuanya sudah fungsi harmonik ya. Jadi ini sudah fungsi harmonik, jadi akan berulang seperti ini terus. Jadi kalau kita geser dia misalnya sekian derajat fasanya, maka dia akan tetap sama ya. Bisa kita lihat di sini untuk CSK-nya, untuk konstanta CX-nya itu sama dengan konstanta CX yang kedua ya, yang telah digeser sinyalnya. Jadi akan tetap sama. Begitu pula dengan sudut, hanya sudut fasanya yang berbeda ya. Hanya sudut fasanya yang berbeda. Kalau di sini dia sudut fasanya itu dia 0 terus, nanti dia sudut fasanya berbeda di sini ya. Jadi dia pada titik 0, 1, dan -1 dan -2 itu dia akan sedikit berubah. Tapi nilai CXK-nya atau magnitudo dari CXK-nya itu tetap sama. Hanya sudut fasanya yang berbeda. Ya, kita lihat di sini yang membedakan hanya sudut fasanya ini ya. Sudut fasa daripada konstanta CX. Kalau di sini dia 0 terus, sementara di sini dia ada perubahan. Kemudian karakteristik yang ketiga ada namanya pergeseran frekuensi, yaitu pergeseran bilangan harmoniknya ya. Pergeseran bilangan harmoniknya. Jadi X tadi kalau kita kali dengan fungsi sinusoidal kompleksnya, baru kemudian menjadi sebuah deret Fourier menjadi CX dikali K dikurangkan 0 ya. Jadi K itu di sini tadi bilangan harmoniknya ya. Jadi misalnya tadi kita menggunakan yang 59 misalnya kita geser frekuensinya menjadi 59 misalnya dikurangkan 0, kan 0-nya itu anggaplah 0.
atau kita geser menjadi 2, jadi K dikurang 59 dikurang 2 jadi 57. Seperti itu. Begitu pula dengan time reversal. Time reversal artinya kita balik waktunya ya, atau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian sifat berikutnya itu namanya penskalaan waktu ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk tenolnya itu misalnya di sini adalah 1, di sini tenolnya menjadi anggaplah 1/2 ya, kalau A-nya 2. Jadi kita skalakan sinyalnya terhadap sumbu T. Artinya kita padatkan atau kita longgarkan. Jadi ininya kita pepetkan ya, kita pepetkan secara horizontal atau kita expanding atau kita stretch atau kita kalau di stretch kita kita lebarkan, kita ekspansi. Atau kita regangkan ya, kita press atau kita regangkan. Hasilnya akan tetap sama ya, konstanta C-nya itu akan tetap sama. Konstanta C-nya akan tetap sama. Nah, ini kita lihat tadi, yang A-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 2. Jadi dia time-nya itu, waktunya itu dia akan hanya semakin melebar ya. Kalau di sini kita lihat untuk yang K-nya dia hanya pepet begini atau dia padat, untuk A-nya sama dengan 2 itu K-nya agak renggang. Ya, K-nya agak renggang. Seperti itu. Atau di sini time scaling, maksudnya time scaling tadi itu artinya skala waktunya, atau pergeseran pencuplikan atau pemilihan pencuplikan waktunya ya, pemilihan pencuplikan waktu T-nya atau periodanya. Kayak ini di sini. Kalau di sini misalnya dari T-nya itu dari puncak ke puncak, di sini T-nya itu dari puncak ke 2 puncak berikutnya. Hasilnya akan tetap sama ya. Hasilnya akan tetap sama. Cuma ada kerenggangan. Seperti itu. Begitu pula dengan karakteristik terakhir, yaitu waktu diferensial dan waktu integralnya ya. Waktu diferensialnya dan waktu integralnya juga akan tetap sama. Saya lihat di sini ya, untuk yang CK dan untuk yang J2V atau integral daripada CK-nya. Ini CK, kemudian ini yang integralnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita integralkan, itu kan CK-nya itu akan sama ya setiap titik. Karena kita integralkan. Begitu pula waktunya ya, waktunya juga akan tetap sama, akan simetris, maksud saya akan simetris. Begitu pula untuk yang integral. Ini untuk yang integralnya ya. Dan yang terakhir itu ada konjugasi. Konjugasi itu artinya dia yang Jadi yang terakhir itu adalah konjugasi dan teorema Parseval ya. Maksudnya konjugasi itu maksudnya artinya dia di bidang kompleks ya. Jadi misalnya sebuah vektor Z itu sama dengan 2 ditambah 2i, maka konjugasinya adalah 2 dikurang 2i ya.
maka nanti konjugasi dari fungsi X-nya itu akan menghasilkan konjugasi dari fungsi dari konstanta C-nya. Jadi kalau fungsi XT kita transformasi ke deret Fourier akan menghasilkan konstanta, kita akan hasilkan konstanta CX, maka bersamaan dengan itu untuk fungsi konjugasi daripada XT atau nilai daripada XT pada bidang kompleks itu bila kita transformasikan ke dalam deret Fourier akan mendapatkan konstanta konjugasi daripada CX, atau di sini disimbolkan dengan asterik. Nah, seperti itu ya. Ini contoh perhitungannya ya. Ini sama dengan yang kita gunakan tadi ya, cuma dia menggunakan komputasi. Nanti di pekan depan kita insya Allah akan coba menggunakan MATLAB ya, untuk mencari persamaan-persamaan yang agak sedikit membutuhkan ini ya, perangkat komputasi. Mungkin itu untuk pertemuan kita di pekan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Dan materinya juga nanti akan saya bagikan di Google Classroom ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pertemuan kita? Oh ya baik, untuk yang minggu depan waktunya tetap sama Jumat jam 3 ya? Untuk pekan depan. Benar, Pak. Boleh, Pak. Oh ya, baik. Kalau begitu mungkin kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Yang Pak. Saya izin end ya semuanya.